Oke, kita kembali lagi di NTV Sport dan seperti yang tadi sudah kita singgung sedikit, kita akan membahas Pilpres. Yes. Tapi mohon maaf nih ya, bukan pemilihan bukan tahun presiden. politik nih. Bukan. Yang kali Nih. ini adalah, ya mohon maaf, Piala Presiden. Presiden. Sabar, tunggu sebentar. Nah, Piala sama juga ya udahlah inilah ya Piala Udahlah Presiden. ya, Piala Presiden bisa dibaca ya. Atau Piala Presiden 2025 kita singkat Pilpres lah. Pilpres aja. Oke. Jadi ada apa dengan Pilpres 2025? Ada apa dengan Pilpres 2025 kali ini? Bisa kita geser slide-nya dulu. Silahkan. Mai. Mungkin yes. Oke. Saya bantu geser. Nah, berhasil. Jadi oke, Mei, gue jelasin dulu nih sejarah dari Piala Presiden ini ya. Jadi ini udah memasuki edisi ke-7 kalau nggak salah. Jadi Piala Presiden ini awalnya berlangsung, itu 2000, digelar itu 2015. Kalau teman-teman tahu dulu kita pernah dalam posisi terpuruk ya, sepak bola Indonesia saat disanksi oleh FIFA. Kita di-ban, nggak boleh main di pentas internasional dan kompetisi kita dibukukan. Nah, Piala Presiden inilah dulu pertama kali yang dibuat untuk menyelamatkan pemain-pemain sepak bola yang saat itu sudah mulai kehilangan mata pencarian. Dibuatlah turnamen yang namanya Piala Presiden yang diikuti oleh 16 tim awalnya. Nah, kalau kita bisa lihat berarti awalnya itu adalah 2015, lalu ada 2017, kemudian dilanjutkan lagi 2019, 2019 dan 2022 dan 24. Berarti udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 edisi sekarang. Nah, tapi dalam 6 edisi itu ada perubahan-perubahan aturan juga ya? Betul sekali. Jadi awalnya ini hanya diikuti oleh 16 tim. Mayoritas itu adalah dari tim-tim Liga 1. Karena saat itu memang kompetisi berhenti, jadi dibuatkanlah ini untuk menggulirkan kompetisi, roda kompetisi. Lalu 2018, kalau nggak salah itu 20 tim. Di mayoritas masih Liga 1 dan ada undangan dari Liga 2 perwakilannya seperti itu. Sampai 2019 masih sama 20. Ini juga masih 20. Lalu di 2024 2024 itu hanya kalau nggak salah 8 tim. Ya, 8 tim. Nah, jadi ada perubahan-perubahan untuk jumlah peserta dan juga format kompetisinya tentunya. Nah, untuk tahun ini menarik juga nih, karena ada berapa peserta untuk hanya kali ada ini? 6 peserta. Hanya ada 6 peserta. Kalau kita lihat tahun 2025 hanya ada 6 peserta, yakni di grup A ada Liga Indonesia All Star, ada Arema FC, ada Oxford United, lalu ada Persib Bandung, Dewa United dan Port FC. Nah, kalau kita lihat kriterianya memang berubah. Pasti. Jadi kalau dulu memang mengakomodir kebutuhan dari peserta-peserta Liga 1, karena ini adalah turnamen pramusim, untuk mereka nanti mematangkan persiapan untuk sebelum tampil di kompetisi penuh. Nah, kalau ini hanya 6 tim, kalau kemarin dari jumpa pers dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu mengatakan bahwa dipilihnya ke-6 ini punya kriteria, yakni yang pertama tentu Persib Bandung sebagai juara Liga 1. Iya. Lalu ada Dewa United sebagai runner up. Sementara Arema FC dia adalah juara bertahan di Piala Presiden. Piala Presiden Arema menjadi tim dengan 4 gelar, tim tersukses. Nah, lalu ada juga yang menarik ini ada 2 tim dari tim asing lah ya. Meskipun keduanya ini ada pemain timnas kita di Oxford, ada Marcelino dan juga Ole Romani dan juga di Asnawi. Di Port FC ada Asnawi. Di Port FC ada Asnawi. Di luar 2 ini masih ada juga Indonesia All Star, Liga Indonesia All Star yang berisi pemain-pemain pilihan nanti oleh supporter, pemain-pemain yang dianggap terbaik lah. Belum ada berarti nama-namanya belum ada. Belum, sampai sejauh ini belum ada nama-namanya. Namun yang menarik sebenarnya kita lihat adalah di sini masing-masing punya kriteria yang oke lah ya. Persib juara Liga 1, Arema juara bertahan. Nah, agak yang lucu sebenarnya Dewa United sebagai runner up, sebenarnya kategori runner up kenapa harus ikut gitu loh. Ada yang sebenarnya lebih cocok ikut menurut saya sih. Sang tuan rumah. Betul sekali. Kenapa ada Persija nggak diajak? Di sini tidak ada Persija ya. Kenapa Persija nggak diajak? Nah itu dia, nggak diajak aja sih menurut saya. Tapi kalau dari kriteria tadi memang nggak masuk ya, dia bukan runner up, bukan juara liga, bukan juara bertahan Piala Presiden, harusnya tapi boleh dia dong. tuan rumah. Dan tahun 2024 kemarin tuan rumah dapat jatah, ada Persis Solo, ada Persib Bandung, dan juga ada Bali United main di Bali karena tahun lalu 2004 itu main di 3 tempat. Nah, Persija harusnya menurut saya itu layak untuk tampil. Karena apa? Karena selain tuan rumah mereka punya supporter yang cukup banyak. Dia itu juga punya catatan unik di Piala Presiden. Apa itu? Di mana saat tim-tim lain seperti Arema juara Piala Presiden, Persib juara Piala Presiden, mereka tuh di liganya itu
pas lagi juara itu aut-autan, kalah atau nggak juara gitu. Hanya Persija yang mampu mengawinkan gelar Piala Presiden tahun 2018 dan Liga 1 2018. Jadi harusnya sih dikasih inilah keistimewaan lah ya untuk bisa tampil sebenarnya. Karena main juga di Jakarta gitu loh. Oke, nah ini juga yang menarik nih. Liga Indonesia All Star tadi Marco sempat menyebutkan bahwa ini akan diisi oleh para pemain pilihan dari supporter. Nah mungkin karena salah satunya adalah pemain-pemainnya juga belum dipilih, apakah kita belum bisa memberikan prediksi peta kekuatan dari semua tim? Iya, karena memang ini adalah prinsipnya adalah ini sifatnya adalah turnamen pramusim ya. Jadi kekuatan tim itu memang agak sulit diprediksi ya. Termasuk apalagi kalau kita lihat Persib Bandung. Persib Bandung musim ini kehilangan 8 pemain asingnya yang menjadi tulang punggung mereka itu saat menjuarai Liga 1 musim 2024-2025. Artinya apa? Mereka kan memiliki tambahan pemain-pemain baru yang kita belum bisa tahu seperti apa sih kualitasnya gitu loh. Dan mereka kan menguji coba itu di turnamen atau di Piala Presiden 2025. Nah, betul. Dan juga pemain Persib juga banyak yang ada yang habis kontrak, ada yang juga dijual ya. Ada yang memang udah memutuskan pindah dan mereka ada yang habis kontrak dan tidak diperpanjang. Jadi masih banyak pemain-pemain yang akan Arema FC kita tahu bahwa kemarin musim 2024-2025 kemarin hanya berada di posisi 10 klasemen sementara atau klasemen akhir Liga 1. Jadi mereka akan mendatangkan pemain juga, akan mencobanya di sini. Jadi kita agak sulit sebenarnya untuk memprediksi kekuatannya seperti apa. Nah, yang menarik mungkin dengan kehadiran tim dari luar negeri ya, ada Port FC sama Oxford United sebenarnya. Jadi kita berharap sih ada warna baru dari Piala Presiden 2025 ini. Oke, next kalau gitu. Karena ada dua tim dari luar yang pertama kalinya juga begitu ya. Nah, ini saya bantu coba. Oke, dia mungkin agak ngambek sama cowok. Baik. Di sini ada kita lihat ini lagi kita lebih kita bedah lagi nih ya. Oxford United dulu mungkin. FC. Nah, kalau kita lihat sebenarnya alasan dari pemanggilan kedua tim ini adalah menurut Ketua Umum PSSI bahwa ini adalah apresiasi terhadap dua tim luar negeri yang ikut mengembangkan potensi atau pemain Indonesia di luar negeri. Oke, kalau kita lihat di sini ada Port FC. Port FC ini tolong diklik dulu. Yes. Port FC ini adalah peserta atau penghuni liga teratas di Thailand, Thai League atau divisi utama Liga Thailand. Dan musim lalu dia ada di peringkat kelima, not bad lah, artinya ada di 10 besar ya. Dan kita tahu di sana juga ada Asnawi Mangku Alam. Nah, kalau ini masuk akal karena Asnawi main 39 kali dalam semusim kemarin. Artinya dia cukup produktif di sana. Artinya dia memang berkembang di sana, bermain rutin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Oxford United sebenarnya, walaupun di sana ada dua nama, Ole Romeni dan Marcelino. Dua-duanya kan nggak tampil reguler ya, mereka juga cuma pemain pelapis. Tapi oke lah, mereka ada di sana dan mencicipi tim luar negeri lah, tim Oxford United dengan profesionalisme mereka di sana gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Dan yang menarik dari dua tim ini juga, Mai dan juga pemirsa adalah kalau kita lihat di sini pemiliknya itu sebenarnya sama-sama dimiliki oleh ketua federasi. Iya, Madam Pang. Madam Pang. Ini adalah ketua federasi sepak bola Thailand. Nah, dia memiliki ini lewat perusahaannya dia, Muang Thong Insurance kalau nggak salah. Nah, kalau di Oxford United di sana ada namanya Erick Thohir. Ini adalah ketua umum PSSI kita. Jadi kita lihat. Sorry, ini kalau kita lihat dari komenan-komenan netizen, kalau kita berbicara mengenai kontroversinya, banyak juga gitu netizen yang bilang, kenapa harus pakai nama Piala Presiden gitu? Kenapa nggak pakai nama yang lain aja gitu? Apa itu? Karena memang terlalu dominan ya. Itu dia. Jadi walaupun demikian, yang pasti Oxford United sangat berambisi, sangat antusias, sangat untuk bisa tampil di Piala Presiden. Mereka sudah mempersiapkan tim dan memastikan Ole Romeni dan Marcelino bisa tampil dan akan berangkat di awal Juli mendatang. Dan most likely juga kemungkinan dari semuanya, dan melihat dari peta kekuatan, mungkinkah mereka akan jadi juara? Sebenarnya potensinya cukup kuat ya, karena mereka bermain di Liga 2 Inggris yang kita tahu memang walaupun levelnya ada di level kedua Liga Inggris, bukan level utama, tapi paling tidak setidaknya liganya mungkin lebih baik daripada Liga Indonesia maupun Liga Thailand gitu. Persaingan di sana itu cukup ketat dan membuat pemain-pemain itu memang kualitasnya mungkin memang lebih baik dibandingkan dengan tim-tim yang ada atau pemain-pemain yang bermain di Liga Thailand maupun Liga Indonesia. Jadi kita peluang Oxford ini cukup besar sebenarnya untuk membawa pulang gelar juara Piala Presiden 2025 dan mungkin menjadi tim luar negeri pertama yang menjuarai Piala Presiden kali. Wih, karena pertama kalinya juga kan. Betul. Diajak, kan? Tadi di awal Bro Marco sempat menyebut nih, kalau ajang Piala Presiden ini jadi ajang untuk para pemain yang sudah nggak terlalu aktif bisa dapat penghasilan lagi. Emang berapa sih hadiahnya? Oke, kalau kita ngomongin hadiah mungkin kita akan ke slide berikutnya dulu. Ini menarik juga sebenarnya. Jadi sebelum kita ngomongin hadiahnya, Mai, Piala Presiden ini cukup unik.
Jadi Piala Presiden ini walaupun ada embel-embelnya presiden, anggarannya nggak dari pemerintah. Sampai ke jam tangan Rolex kemarin tuh, sama-sama nggak dari pemerintah walaupun ada presidennya gitu. Nah ini murni kata dari sponsor atau swasta gitu. Wow, tapi jago juga ya nyari sponsornya. Nah, dan kalau kita lihat hadiahnya itu dari awal edisi pertama itu memang bombastis. Wah, orang sampai, wih, gila hadiahnya gede banget. Pertama itu kalau nggak salah saya ingat 2015 itu juara itu dapatnya 3 miliar. Wow. Lalu bergulir lagi, sampai akhirnya 5 miliar. Dan sekarang kita lihat di sini 5,5 miliar rupiah. Nah, kalau kita oret-oret dikit nih, ya kan, kalau mau kita bandingkan dengan Liga 1, kita mungkin Liga 1 itu adalah hadiahnya juaranya itu sekitar 7,5 miliar. Nah, ini turnamen yang hanya berlangsung 6-13, artinya 1 pekan. 1 pekan, dibandingkan dengan yang 1 musim. Betul, hadiahnya 5,5 miliar. Wow. Sementara ini 1 musim penuh, mereka dapat 7,5 miliar. Tapi tentu perhitungannya, ini hanya perbandingan hadiah ya, tapi kalau penerimaan tim juara, akan ada tambahan lagi dari kontribusi mereka di rating share dan segala macam. Tapi jadi kalau artinya satu tim ini akan bermain 4 kali aja? Iya, hanya bermain 4 kali, mereka perebutan tempat ketiga, lalu ada final setelah bermain di grup A dan grup B. Nah, yang menarik lagi sebenarnya dari hadiah ini adalah, ini di atas dari hadiah dari Carabao Cup. Apa, EFL Cup ya? EFL Cup. EFL. Iya, EFL Cup. Yep. Yang kemarin, siapa? Newcastle ya? Juaranya, Newcastle juara. Di sana itu cuma ada 100 pound sterling. Sementara di sini, Indonesia hadiahnya 5,5 miliar atau 249 ribu pound sterling. Dan ini membuat fansnya Oxford United kaget gitu loh. Wih, gila. Hadiahnya ngalah-ngalahin League Cup di Inggris gitu. Dan ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Oxford United ya. Karena ini tentu uang yang tidak sedikit bagi mereka. Dan ya, bisa menjadi motivasi buat Liga 1 mungkin? Ya, untuk bisa memenangkan Piala Presiden tentunya. Dan ya ini dia. Jadi inilah kemewahan dari Piala Presiden 2025. Jadi memang hadiah ini menjadi hal yang sejak awal itu digarisbawahin oleh pihak penyelenggara bahwa mereka itu menyediakan hadiah yang tidak sedikit, tidak menggunakan anggaran negara, dengan pembukuan yang transparan, sehingga nanti diharapkan nanti Piala Presiden ini bisa menjadi semacam role model lah bagi kompetisi ke depan. Betul. Gitu. Nah, kalau berbicara mengenai role model kompetisi, tentunya ini ironis juga buat Liga 1 ya. Tadi sudah sedikit dibahas gitu ya. Apa mungkin yang bisa dikritisi, Bro Marco? Apakah tim marketingnya harus lebih jago nih, atau ada faktor lain nih yang buat ya itu antara dua sih sebenarnya. Apakah memang perbedaannya? Apa ya, si panitia Piala Presidennya ini jago cari duit atau memang PT Liganya yang pelit ngasih hadiah, kita nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi ya yang pasti intinya memang harus sama-sama belajar lah. Kalau Piala Presiden yang cuma 1 minggu bisa mendapatkan atau memberikan hadiah 5,5 miliar, harusnya Liga juga bisa memberikan hadiah yang jauh lebih besar. Apalagi tujuannya juga kan untuk mengembangkan begitu ya. Iya betul lah. Paling tidak ini turnamen pramusim gitu loh. Jadi ya turnamen pramusim dapat segini ya, Liga kalau bisa lebih besar lah. Dan ya yang menarik sebenarnya satu lagi nih. Oke, satu lagi. Piala Presiden untung mulu nih. Dari edisi pertama sampai edisi ke-6 itu untung mulu. Artinya? Artinya pengelolaannya cukup baik. Jadi mungkin bisa jadi boleh diskusi lah antara PT Liga mungkin dengan penyelenggara Piala Presiden. Bisa menjadi contoh ya. Betul. Oke, kalau gitu. Thank you Bro Marco untuk pembahasan Pilpresnya kali ini. Dan gak terasa pemirsa, kita sudah sampai di ujung NTV Sport hari ini. Tapi abis ini jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada NTV Tonight. Terima kasih sudah bersama kami di NTV Sport. Saya Anita Mai dan juga Bro Marco. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan salam olahraga.